Oke teman-teman, kali ini kita bakalan bahas soal penalaran kuantitatif asli ya teman-teman UTBK tahun 2024 yang kebanyakan anak SMBT bakalan skip soal ini. Padahal aslinya gampang loh teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan mengerjakan 3 soal terkait gradien ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman bakal tanya, kan gradien ya, tapi kok nggak ada persamaan garis lurusnya? Nah, jadi di sini kita akan menggunakan materi gradien pada penerapan dari gradien itu sendiri ya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke soal pertama. Nah, sebelumnya tuh diketahui kita tuh punya segitiga ABCD gitu. Nah, di mana ada E pada garis AD gitu. Nah, sehingga gradien dari BE adalah 2 gitu. Nah, oh ya, untuk gradien sendiri kita sepakat menggunakan lambang M ya teman-teman. Berarti M dari BE itu adalah 2 gitu. Kita highlight ini terlebih dahulu. Nah, apa yang bisa kita gunakan di sini untuk mencari koordinat E itu sendiri teman-teman? Nah, sebelum itu saya akan bahas dasar atau prinsip dari gradien ya teman-teman. Misalkan seperti ini. Misalkan saya memiliki 2 titik ini. Satu titik A dan satu lagi titik B di sini. Dan ada sebuah garis lurus yang melalui kedua titik tersebut gitu. Nah, maka gradien itu adalah kemiringan dari garis tersebut ya teman-teman. Nah, jadi kemiringan dari sebuah garis adalah perbandingan dari perubahan koordinat Y dari kedua titik. Koordinat Y itu yang vertikal ya teman-teman. Nah, ini tuh perubahan koordinat Y. Berarti ini adalah delta Y terhadap perubahan koordinat X dari kedua titik tersebut. Nah, berarti koordinat X yang ini ya teman-teman. Nah, maka kita bisa menuliskan seperti ini teman-teman. M adalah delta Y dibagi dengan delta X gitu. Nah, apa ini delta Y dan delta X? Nah, misalkan kita langsung ke contoh soal aja. Misal titik A itu adalah 0,0 dan titik B adalah 1,3 gitu. Nah, maka delta Y adalah tinggal Y2 dikurangkan dengan Y1 gitu. Maka tinggal 3 min 0 dibagi. Nah, sekarang delta X. Delta X adalah perubahan nilai X gitu. Nah, di sini adalah 1 dan di sini 0. Maka kita bisa menuliskan di sini 1 min 0. Maka gradiennya adalah 3/1. Nah, semakin besar nilai dari gradien, maka garis tersebut akan semakin miring ya teman-teman. Mari kita masuk ke soalnya sekarang. Nah, tadi kan kita tahu gradien dari garis BE, di mana garis BE itu yang ini ya teman-teman. Nah, garis BE itu adalah 2. Nah, jika teman-teman perhatikan, garis BE itu melewati 2 titik, yaitu titik B dan titik E gitu. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya titik E itu berapa. Yaitu kita misalkan di sini P, Q gitu. Nah, kebetulan soal ini juga menanyakan berapa koordinat dari titik E gitu. Yaitu kita bisa mencari nilai dari P hanya menganalisis dari persegi ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, jarak dari titik B ke titik C itu berapa teman-teman kira-kira? 2. Kenapa bisa seperti itu? Karena jarak horizontal dari titik B ke C itu adalah 0 ke 2. Maka tinggal 2 dikurangi 0, yaitu 2 ya. Nah, oke paham ya teman-teman? Karena ini adalah persegi, maka semua sisinya memiliki panjang yang sama, yaitu di sini juga 2. Maka sisi yang di sini 2, di sini juga 2. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tinggi dari persegi ini adalah 2 gitu. Nah, maka kita bisa mendapatkan koordinat Y dari E gitu. Karena dimulai dari 0, maka titik E otomatis kita mendapatkan koordinat Y dari E adalah P, 2 gitu. Mudah ya teman-teman? Gampang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita mendapatkan koordinat X dari E gitu? Rumus dari gradien itu sendiri, yaitu M sama dengan delta Y per delta X gitu. Nah, sehingga kita bisa nih memasukkan rumus tersebut untuk
mendapatkan nilai titik P gitu. Maka ini bisa kita jabarkan menjadi ini, seperti ini ya, Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 itu bernilai ini teman-teman, 2, dan Y1 adalah 0. Maka kita bisa langsung substitusikan saja gitu. Maka 2 dikurangi 0 sama dengan X2. X2 adalah yang kita cari, yaitu P ya. Maka kita masukin P dikurangin X1-nya adalah titik B. Titik B, koordinat X-nya adalah 0 gitu. Sama dengan gradiennya adalah 2. Nah, dari sini kita mendapatkan nih 2 sama dengan 2 per P. Ya kan? Nah, maka bisa kita pindah ruas ya teman-teman. P-nya ke sebelah kiri. Maka 2P sama dengan 2. Masing-masing ruas kita bisa bagi 2. Sehingga hasilnya adalah P sama dengan 1. Sehingga koordinat E adalah 1,2. 1 adalah P dan 2 adalah Q gitu. Dan yang tanyakan adalah 5P min Q gitu. Maka 5P min Q adalah 5 dikalikan 1 dikurangin 2, yaitu 5 dikurangin 2, 3 ya. Nah, gampang ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah 3. Kan tadi kita suruh mencari koordinat E ya teman-teman. Nah, kalau sekarang kita mencari panjang dari BE teman-teman. Sebelumnya kita tulisin dulu ya tadi, titik E adalah 1,2. Kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya kita bisa membuat sebuah segitiga siku-siku teman-teman. Kita proyeksikan ini ya teman-teman, titik E ke bawah dan titik B ke samping kanan, sehingga dihasilkan sebuah segitiga siku-siku teman-teman. Berdasarkan Pitagoras dari segitiga siku-siku, kita bisa mencari sisi miringnya, yaitu sisi BE ini ya teman-teman. Sisi miring kuadrat itu sama dengan alas kuadrat, yaitu misalkan di sini ada titik F, itu sama dengan BF kuadrat ditambah EF kuadrat gitu. Berapa nilai BF dan EF? Kan tadi kita tahu ya, titik E itu adalah 1,2 gitu. Karena dia lurus dengan F, maka koordinat X-nya tidak berubah kan teman-teman. Sehingga koordinat X-nya adalah tetap 1 gitu. Nah, sedangkan koordinat Y-nya, karena dia sejajar ya ini sama titik B, dia merupakan garis horizontal seperti ini, maka titik Y-nya adalah koordinat Y-nya adalah 0. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nih berapa panjang BF dan EF gitu. B ke F merupakan jarak horizontal, maka kita fokus terhadap koordinat X-nya. Dari 0 ke 1, maka jaraknya adalah 1 ya teman-teman. Untuk E ke F itu merupakan jarak horizontal, di mana dari 0 menuju 2, sehingga tingginya adalah 2 gitu. Dari sini kita bisa masukin nih. Tadi kita dapat BF-nya adalah 1. Kita kuadratin, ditambah EF-nya adalah 2. Kita selesaikan ya teman-teman. B kuadrat sama dengan 1 ditambah 2 kuadrat adalah 4 ya. BE kuadrat adalah 1 tambah 4, 5. Kita akarkan ya teman-teman agar kuadratnya hilang. Maka BE sama dengan akar 5. Untuk soal yang terakhir, sebenarnya ini merupakan soal gongnya gitu. Jika diberatkan, tadi kedua soal itu muncul di hari pertama dan kedua, ini pasti muncul di hari ketiga atau hari keempat. Karena ini sudah termasuk soal yang susah ya teman-teman. Cara pertama, kita menggunakan rumus, yaitu rumus jarak suatu titik ke sebuah garis ya teman-teman. Nah, rumusnya itu adalah ini ya teman-teman. Rumus jarak dari titik X1, Y1 ke AX ke garis lurus itu adalah seperti ini. Nah, teman-teman tenang aja. Sebenarnya ada cara lain gimana cara kita mencari jarak suatu titik ke garis. Nah, tapi itu akan saya jelaskan pada cara yang selanjutnya teman-teman. Saat ini kita bakal coba kerjakan dengan menggunakan rumus jarak ya teman-teman. Pertama itu kita memerlukan persamaan garis dari BE teman-teman. Rumus persamaan garis lurus itu adalah Y min Y1 itu sama dengan M dikalikan X min X1. Apa itu Y1 dan X1?
Y1 dan X1 itu kalian terserah memilih salah satu titik yang dilewati oleh garis tersebut gitu. Misal di sini saya memilih titik B ya, karena itu dilewati oleh garis BE gitu. Dimana titik X1-nya itu adalah 0 dan Y1-nya adalah 0. Maka kita tinggal substitusikan saja di sini. Y min 0 sama dengan M. Gradiennya tadi kita tahu adalah 2. 2 dikalikan X min X1-nya juga 0. Dari sini kita mendapatkan persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan 2X. Karena rumus jarak ini merupakan jarak dari titik X1, Y1 ke sebuah garis. Sebenarnya gimana cara pakainya? Sebenarnya ini gampang banget ya teman-teman. Tinggal masukin saja. Tadi kan pertanyaannya di sini adalah jarak titik C ke BE gitu. Nah, kita punya ini titik C, koordinatnya adalah 2,0 C 2,0. Nah, ini yang akan menjadi X1, Y1 gitu. X1 dan ini Y1. Ke persamaan garis tadi kita punya itu. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, kan ini kan sedikit berbeda ya penulisannya. Nah, maka kita samakan dulu. Kita menyamakan menjadi sama dengan 0 gitu. Kita pindah ini 2X-nya ke ruas yang sebelah kiri gitu. Menjadi Y min 2X sama dengan 0. Apa itu nilai A, B, dan C? Sebenarnya itu kita tinggal menyamakan dengan ini saja ya teman-teman. Seperti ini misal. Kan ini kan AX. Maka yang menjadi A adalah konstanta di depan variabel X, yaitu ini ya teman-teman. Maka A sama dengan min 2 gitu. Nah, lalu kalau B itu adalah konstanta di depan variabel, di depan Y, sebenarnya itu ada 1 ya. B itu sama dengan 1 gitu. Nah, kalau C-nya kan tidak ada ya teman-teman, karena ini sebenarnya kita bisa tuliskan dia plus 0 gitu. C sama dengan 0. Nah, kita tinggal substitusikan aja gini. D sama dengan nilai mutlak dari min 2 dikalikan 2 ditambah B-nya adalah 1 ya. 1 dikalikan 0 ditambah C-nya 0 per akar dari A kuadrat. A kuadrat tadi min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat gitu. Maka hasilnya adalah, karena ini nilai mutlak, sama dengan 4 per akar 5. Tapi kok jawabannya nggak ada ya teman-teman? Kan tadi kan jawaban kita adalah 4 per akar 5. Kita bisa rasionalkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita kalikan akar 5 per akar 5. Akar 5 dikalikan akar 5 menjadi 5 ya teman-teman. Maka jawabannya adalah 4 per 5 akar 5 gitu. Ini teman-teman jawabannya. Ini merupakan cara yang pertama. Oke, untuk yang cara yang kedua sendiri teman-teman, kita akan menggunakan luas dari sebuah segitiga gitu. Teman-teman perhatikan, kita bisa membuat sebuah segitiga teman-teman, yaitu segitiga EBC. Seperti ini ya teman-teman. Nah, tadi kan kita mengetahui alas dari atau sisi dari persegi adalah 2 cm ya teman-teman. Maka sisi kanannya juga 2 cm kan teman-teman, karena persegi. Sehingga itu akan menjadi tinggi dari segitiga ini teman-teman. Kita bisa mendapatkan luas segitiga adalah setengah dikalikan alas dikalikan tinggi, yaitu setengah dikalikan 2 dikalikan 2. Maka hasilnya adalah 2. Coba teman-teman bayangkan sekarang segitiganya kita putar ke sebelah kiri. Nah, karena tadi alasnya itu adalah sisi BC, saat ini kita akan menggunakan alasnya adalah BE teman-teman, yang sini ya teman-teman. Sehingga yang menjadi titik sudut puncaknya adalah titik sudut C gitu. Kan kedua segitiga ini sebenarnya sama kan teman-teman. Misalkan ini saya labeli dengan segitiga B dan ini segitiga A. Seharusnya luas A itu akan memiliki luas yang sama dengan luas B gitu teman-teman. Oleh karena itu kita bisa sedikit bermain-main di sini teman-teman. Tadi kan kita mengetahui kan teman-teman di soal sebelumnya bahwa panjang BE adalah akar 5 gitu. Dan kita ibaratkan tingginya menjadi T seperti ini ya teman-teman. T ini sebenarnya adalah jarak dari titik C ke garis BE teman-teman. Kita masukin aja ke rumus segitiga. Itu luas adalah setengah dikalikan A dikalikan tinggi. Maka setengah dikalikan akar 5 dikalikan T. Sehingga kita bisa mendapatkan di sini luas B yaitu akar 5 per 2 T. Sekarang kita hanya perlu menyamakan luas A dengan luas B teman-teman. LA itu sama dengan LB, di mana LA itu adalah 2 dan LB adalah akar 5 per 2 T. Sehingga kita hanya perlu memindahkan ruas ya teman-teman, yaitu kita bisa tuliskan di sini T sama dengan akar 5 per 2, kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi 2 per akar 5. 2 dikalikan 2 per akar 5. Jawabannya adalah
4/5. Jika kita rasionalkan menjadi 4/5 dikalikan akar 5. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Mau menggunakan cara yang pertama atau yang cara yang kedua itu sama saja ya teman-teman. Sekarang kerjakan soal ini dan jawab di kolom komentar ya.